Tapi ada dari ilmu agama yang hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya bukan nanti dia seorang ustadz baru kemudian wajib. Wajib atau dia seorang alumni pondok. Tidak. Semua kapan dia mukallaf dan dia tidak tahu tentang hal tersebut, dia dihitung jatuh kepada maksiat. Kalau dia tidak belajar, dia usahakan dirinya belajar. Artinya apapun statusnya, bagaimanapun model orangnya, tetap selama dia beragama Islam wajib mempelajari tentang itu. Bagaimana itu ilmu agama yang wajib? Ilmu agama yang wajib itu seperti mempelajari tentang akidah. Tentang akidah seperti misalnya contoh ini. Iya. Nah, contoh misalnya mempelajari tentang sifat Allah. Bahwa sifat Allah, salah satu sifat Allah itu mukhalafatun lil hawadith. Ya, salah satu sifat Allah mukhalafatun lil hawadith, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, mukhalafatun lil hawadith ini diambil daripada salah satu firman Allah, misalnya firman Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Jadi segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Allah yang menciptakannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Ya kan? Iya. Makhluk berarti tidak ada menjadi ada. Sedangkan adanya Allah disifati dengan sifat al-qadim. Al-qadim atau al-qidam. Apa makna al-qadim? Allah ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Kita makhluk ada didahului oleh ketiadaan. Kemudian menjadi ada, Allah ciptakan. Faham? Iya. Tapi adanya Allah ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Allah ada tanpa didahului oleh permulaan. Itu makna sifat Allah al-qadim. Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka Allah tidak serupa dengan manusia. Allah tidak serupa dengan cahaya. Allah tidak serupa dengan kegelapan. Ini cahaya yang kita ini shooting. Jadi ganting kita kelihatan. Jadi putih. Ini cahaya. Wow. Kalau tanpa cahaya bagaimana mukanya kita? Nah, ini cahaya makhluknya Allah. Ya, makhluknya Allah. Kegelapan makhluknya Allah. Ruh, jin, malaikah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat ini kita bertempat. Tempat ini kalau kita berdiri kosong tempat ini kan? Kita bertempat di tempat ini. Tempat ini makhluk. Arah, atas, bawah, depan, kiri, kanan. Ini arah. Arah ini makhluk. Semua makhluknya Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Paham? Iya. Allah yang menciptakan semuanya. Nah, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi Allah tidak boleh disifati oleh tempat dan tidak terikat oleh arah. Al-Imam Ja'far At-Tahawi ini merupakan ulama salaf, hidup di zaman salaf. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang ma'ruf, yang terkenal, ini kitab dikaji di seluruh, hampir ya, tidak saya katakan semua, tapi hampir di universitas-universitas, rata-rata di luar negeri dikaji kitab ini. Namanya kitab Al-Aqidatut Tahawiyah. Kata beliau dalam kitab tersebut, la tahwihil jihatu sit kasairil mubtada'at. Allah tidak diliputi oleh 6 arah seperti layaknya makhluk. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Habib Abdullah, kita pindah lagi ke ulama Hadramaut. Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Kalau kita buka kitab An-Nasaihud Diniyah, beliau di akhir kitab, beliau menyebutkan bab tersendiri, beliau namakan Al-Firqatun Najiyah. Akidah Firqatun Najiyah, yaitu akidahnya kelompok yang selamat, kelompok mayoritas. Itu kalau cuma ada kitabnya sekarang kita buka. Ini Habib Abdullah bin Alawil Haddad ini yang sebutkan dalam kitab Nasaihud Diniyah. Kata beliau apa?
wa anna Allah ta'ala dalam kitab tersebut munazzahun aniz zamani wal makan wa anil jihati waz zamani wal makan, bahwa Allah maha suci. Maha suci, Allah maha suci kata beliau dari arah. Allah tidak diliputi oleh arah, ya, dan tidak diliputi oleh tempat, dan tidak diliputi oleh waktu. Itu perkataannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Ini akidah kita. Maka keyakinan kita tentang Allah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Tapi kita tidak boleh dan dilarang, dan bukan akidah umat Islam ketika mensifati Allah dengan arah. Maka tidak dikatakan misalnya Allah di arah atas. Iya. Tidak dikatakan Allah bersemayam di atas arsy. Itu bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bukan akidah umat Islam seperti itu yang mengatakan Tuhan bertempat di atas langit, bertempat di atas arsy. Karena tempat ciptaan Allah. Ini kita sudah sebutkan tadi perkataan siapa? Habib Abdullah bin Al-Haddad, perkataan Al-Imam At-Tahawi. Tidak boleh dikatakan Allah di arah atas, atau dikatakan Allah bertempat di atas arsy, atau bertempat di atas langit. Atau ada sebagian orang meyakini, biasa di kampung-kampung itu. Dibilang apa? Allah di mana-mana. Atau dia bilang apa? Allah dalam badannya dia. Ada begitu. Saya berapa kali pergi ke kampung ceramah agama. Ustadz, bagaimana hukumnya orang meyakini bahwa Allah dalam tubuhnya dia, Ustadz? Kaget saya mendengar pertanyaannya nih. Dia bilang Allah dalam badannya. Kalau orang belajar tauhid, belajar akidah, langsung bagaikan vaksin. Ini ilmu agama bagi dia. Langsung terlempar semua. Tidak boleh dibilang begitu. Tidak boleh dikatakan Allah di mana-mana. Tidak boleh dikatakan Allah di satu tempat. Kenapa? Karena tempat merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Ali mengatakan dalam sebuah perkataan beliau, Kana Allahu wala makan wa huwal ana ma alaihi kan. Kata beliau, Kana Allahu wala makan. Allah ada tanpa tempat sebelum menciptakan tempat. Tempat makhluk atau tidak? Makhluk. Betul tidak? Betul. Nah, Allah ada tanpa disifati oleh tempat sebelum menciptakan tempat. Dan setelah menciptakan tempat, Allah sudah sempurna dengan sifatnya, maka Allah tidak butuh tempat. Itu cara kita beriman kepada Allah, bukan dengan membayang-bayangkan. Kalau membayangkan tidak bisa. Karena memang Allah tidak, karena membayangkan itu begini. Kalau membayangkan itu menyerupakan sesuatu yang tidak pernah dia lihat dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Itu namanya membayangkan. Iya, betul. Betul tidak? Iya, betul. Kita bisa membayangkan sesuatu, kenapa? Karena kita pernah melihat sesuatu yang serupa dengan dia. Tapi Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka kita dilarang untuk membayang-bayangkan Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik, au fallahu la yushbihu dhalik. Apapun yang terlintas, yang terkhayalkan di dalam pikiranmu, di dalam benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Maka ini akidahnya kita. Akidah ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan pemahaman salaf. Ya, pemahaman guru-guru kita. Dari kalangan ahlul bait, dari kalangan habaib. Asy'ariyah Maturidiyah. Ya kan? Ini akidah Asy'ariyah yang kata Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Kata beliau apa? Wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika. Innahu huwal manhalus safi aniz zaigi wa syirki. Kata beliau apa? Ikutilah akidah Asy'ariyah dalam keyakinanmu. Kenapa? Karena dia merupakan benteng yang bersih daripada kesesatan dan kekufuran. Ini yang saya tulis lalu saya tulis. Karena ini syair. Ini ya sangat dicintai oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kalau di dalam ADRT Habib Al-Khairat disebutkan. Ya.
Kalau di dalam ADRT Al-Khairat disebutkan bahwa Al-Khairat berhaluan ahlu sunnati wal jamaah akidah Asy'ariyah. Fikhi Syafi'i. Apa itu akidah Asy'ari? Yang saya sebutkan tadi ini. Salah satunya akidahnya. Yaitu mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Nah ini adalah contoh ilmu agama yang wajib. Kita kembali tadi yang pertama kan. Ilmu agama yang wajib yang ini kalau kita di alhamdulillah mungkin di pondok pesantren Dolo. Ini sudah dijelaskan sama guru-guru kita dari sanawiyah. Iya. Iya. Mungkin kalau sama orang di luar, apa dijelaskan nih? Tapi ini di pondok sudah dijelaskan dari sana. Saya ingat dulu waktu saya di pondok, saya alumni di sini tahun 2007 di pesantren Dolo. 2007. Iya. Saya masuk 2001. Saya waktu itu ada namanya almarhum rahimahullah Al-Habib Abdul Qadir Al-Idrus. Itu luar biasa semangat beliau dalam mengajarkan ilmu agama. Almarhum beliau sudah meninggal. Beliau waktu itu punya murid-murid yang beliau didik langsung. Beliau salah satunya saya yang beliau taruh di kamar, beliau ajar baik-baik. Salah satunya saya itu sama Habib Abdul Qadir Al-Idrus ini. Beliau dulu yang ngajar tauhid. Nah, beliau ajar kitab Sulamut Tauhid. Alhamdulillah kayaknya masih diajar, Bu. Saya yang ngajar. Oh, ente yang ngajar sekarang. Iya, Sulamut Tauhid masih kita kasih. Masih ya. Nah, itu Sulamut Tauhid ya, Sulamut Tauhid itu dia sebutkan tentang apa yang kita jelaskan ini. Iya, betul. Pertanyaan-pertanyaan dia. Iya, tapi dia dalam bentuk tanya jawab. Dasar. Ini saya kan manusia ini kan keterbatasan akalnya itu terbatas. Ya. Kalau kemudian antum menyampaikan tadi bahwa kita itu tidak dalam dalam konsep kita membayangkan Tuhan itu tidak diperbolehkan. Ya. Tapi di satu sisi ketika kita beribadah, ketika berhadapan dengan Allah, otomatis kan kita semacam sebagian orang mengatakan bahwa kita biasa muncul apa yang harusnya, bagaimana harusnya yang kita sebaiknya dalam seseorang ya. Nah, khusyuk ya. Iya, bagaimana betul. Khusyuk dalam sholat dalam itu. sholat misalnya, ataupun ibadah-ibadah lain, Ustaz. Ya, mungkin gambarannya di dalam jadi, sholat lah. Pertama kita sudah belajar tentang akidah. Orang yang belajar tentang akidah, insya Allah akan dia pahami bahwa Allah tidak bisa dibayang-bayangkan. Maka ketika dia sholat, dia tidak akan membayangkan Allah. Faham? Orang yang akan membayangkan itu kalau orang tidak belajar. Faham ini? Itu yang pertama. Iya. Ya, kalau dia sudah belajar akidah bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, laisa kamitslihi syai', berarti Allah tidak bisa dibayang-bayangkan. Berarti tidak perlu kita sibukkan pikiran kita untuk mencari tentang hakikat Allah. Karena kata ulama, la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui Allah secara hakikat. Hakikat Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui Allah secara keseluruhan. Nabi Muhammad mengenal Allah apa yang dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Iya. Kayak gitu. Jadi la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Jadi ketika kita sholat tidak wajib kita membayangkan sesuatu. Yang wajib itu apa? Kata ulama, salah satu yang membantu orang khusyuk ketika sholat yaitu memahami makna yang dia baca. Faham? Itu salah satu yang membantu kekhusyuan seseorang dalam sholat. Tidak perlu dia pikirkan sesuatu yang lain, paham? Iya. Sementara ada hadis yang anta budallaha ka'annaka tarahu. Ya, jadi seperti ini. Pendekatannya seperti ini. Saya kasih pendekatannya, bukan berarti kita serupakan Allah dengan sesuatu apapun. Misalnya orang kerja ini, orang kerja ada CCTV di toko, dilihat dia kan. Dia fokusnya bukan dia bayangkan CCTV bagaimana orang yang melihat. Dia merasa bahwa saya ini terawasi. Paham? Bahwa saya ini terawasi. Sekarang berarti apa? Saya harus betul-betul kerja. Karena saya sedang diawasi. Paham?
Nah, oleh karena itu orang yang ibadah kepada Allah, bukan cuma dalam hal ibadah, setiap saat orang menghadirkan di dalam hatinya, Allahu yarani, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui keadaan saya. Orang tidak tahu saya buat maksiat. Saya dalam keadaan sembunyi, mungkin orang tidak tahu saya buat maksiat, tapi Allah maha mengetahui keadaan saya. Tapi tidak wajib kita untuk membayangkan tentang Allah, atau apalagi waliyadzubillah, Allah itu bagaimana modelnya. Tidak, dilarang dalam agama. Seperti itu. Paham ya? Iya, jadi jangan dipaksakan sesuatu yang kita tidak mampu. Paham? Iya kan? Betul. Iya, jangan dipaksakan sesuatu yang justru kita dilarang. Ya, dilarang. Oleh karena itu salah satu sahabat mengatakan apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kata beliau apa? Ini bukan hadis ya. Ini perkataan sahabat. Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah, pelajarilah tentang makhluk. Itu akan menunjukkan kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kalian menghayal, berpikir menghayal-hayal tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Kita lihat misalnya tubuh kita ini dengan sempurna. Misalnya hidungnya kita. Lubangnya ke bawah. Bukan ke atas. Coba kalau ke atas susah betul. Ya kan? Padahal kalau secara akal boleh tidak ke atas. Secara akal. Iya. Boleh, tapi dia ke bawah. Matahari kita lihat dari tiap hari terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Padahal secara akal ini boleh tidak dia terbit dari arah utara? Boleh, tapi tiap hari terbit dari arah timur tidak pernah terlambat. Coba kalau terlambat. Seandainya terlambat. Lambat di sekolah. Kalau kayak kita ini lambat di sekolah kan? Lambat di mengajar. Jadi cepat. Tapi kalau misalnya ini matahari, Allah subhanallah ada jalannya. Ada jalan yang dia lewat. Yang Allah sudah atur dia punya jalan itu. Apa dalam ayat surat wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika Taqdir azizil alim. Ya kan? Matahari berjalan mustaqar di tempat yang memang dia berjalan. Dzalika itu menunjukkan bahwa Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Subhanallah. Paham? Iya. Ya itu, seperti itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara membayang-bayangkan. Karena orang yang meyakini bahwa Tuhan bersemayam di atas arsy, itu berada di atas langit, dia tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Begini Ustaz, kalau kita melihat konteks yang saat ini, Ya. Tentu sudah jadi rahasia umum, sudah bukan rahasia lagi malah, bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi bahkan di beberapa kelompok-kelompok tertentu yang kemudian kadang mencap. Kalau antum melihat kondisi yang saling mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini seperti apa Ustaz? Ya, orang bisa saja dalam syair dikatakan seperti apa? Setiap orang, saya lupa bunyi syairnya, takut nanti kan ini podcast nanti. Setiap orang mendakwakan diri untuk merupakan kekasihnya Laila. Dan Laila tidak ada mengaku siapapun yang mendakwakan diri kekasihnya. Maksudnya gini, setiap orang bisa saja mengklaim diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita lihat pengertian Ahlus Sunnah bagi siapa yang layak. Ya kan? Iya. Ada orang bikin paham baru, dia bilang saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tunggu, siapa dulu ente? Ya kan, dicari tahu. Kita ini punya referensi dalam agama. Agama Islam ini Allah jaga dengan sanad keilmuan jelas. Iya. Allah sudah takdirkan bahwa mayoritas umat Islam tidak akan sesat. Nah, sekarang ada orang kelompok cuma berapa ekor bikin ajaran baru, bikin pemahaman baru, mengkafirkan umat yang merupakan umat dari zaman salaf sampai kita sekarang. Dia bilang tidak ada yang muslim. Kira-kira kita mau bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu? Iya kan? Iya, artinya dengan jelas, definisi yang tadi. Betul. Iya, jelas ini. Paham? Jadi tidak perlu kita takut.
Ya, kita tetap maju selama kita benar dan ini kita bela. Paham? Kita bela. Sekarang contoh ini kan kita sekarang di bulan Maulid. Iya, betul. Ada kelompok bilang tidak boleh Maulid. Bid'ah. Ini salah satu contoh ya. Iya. Tidak boleh Maulid Nabi, tidak boleh dan lain-lain. Dan dia bilang dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Padahal Maulid sudah dilaksanakan ini mayoritas umat Islam. Tidak ada satupun ulama yang mengingkari perbuatan tersebut. Tiba-tiba datang kelompok, dia bilang tidak boleh. Kira-kira istilahnya seperti itu kan. Jadi harus cerdas kita ini ya. Iya, cuman memang ya karena mungkin publikasinya di masyarakat. Ya alhamdulillah kita kayak pondok pesantren. Yang memang layak mengajarkan ilmu agama. Alhamdulillah sudah ada podcast sendiri. Iya. Itu luar biasa. Ya kan, jadi kayak kita kan masyarakat Sulawesi Tengah yang dihadirkan di sini tentu orang-orang yang punya kapasitas. Betul. Nah, jadi mengambil ilmu agama, mau cari tahu tentang akhirat bisa melalui podcast Madinatul Ilmi. Betul tidak? Betul. Ya. Dengan begini, dengan kalau podcast ini top, berarti apa? Akhirat kuat, ahlus sunnah kuat. Seperti itu. Kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz sudah membersamai kami di sini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu media untuk kemudian tersampaikan ke masyarakat secara luas, Ustadz. Amin. Amin. Insya Allah mudah-mudahan yang nonton di rumah dapat memahami dengan baik dan kemudian bisa menjadikan dirinya lebih berpegang teguh kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.